kutipannya dari Majmu'atul Fatawa juz 4 halaman 374. Di sana dia menyebutkan, "Idza tabayyana hadza faqad hadatsal ulama'ul mardiyun wa awliya'ul maqbulun anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu rabbuhu 'alal 'arsyi ma'ahu." Setelah memaparkan uraian tertentu, Ibnu Taimiyah kemudian menyimpulkan, dari sini menjadi jelas bahwa, kata Ibnu Taimiyah, para ulama yang diridhoi oleh Allah, kemudian para wali-walinya, mereka menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu didudukkan oleh Tuhannya di atas arsy bersamanya. Coba Anda bayangkan itu akidah. Ibnu Taimiyah menyebutkan Allah itu duduk di atas arsy, kemudian mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya, bertepat dengannya. Mirip seperti raja dengan asistennya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan akidah semacam ini gak ada contohnya dari generasi salafus soleh. Coba kepada saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi, bisa nggak Anda menyebutkan akidah yang diwariskan oleh generasi sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang menyebutkan bahwa Tuhan itu bertempat, lalu dia mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya? Oke, sahabatku, saya bukan Salafi Wahabi, tetapi saya terpanggil untuk membela mereka dalam masalah ini, karena saya melihat antum telah menjolimi Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Oke, pertama saya katakan Ibnu Taimiyah akidahnya itu berarti antum belum memahami akidahnya yang sesungguhnya. Kamu tidak bisa membedakan mana akidah yang diyakininya, mana akidah yang dikutipnya. Adapun akidah yang diyakininya itu sudah jelas di dalam kitab-kitab akidahnya. Termasuklah itu kitab Ar-Risalatu At-Tadmuriyah. Di situ disebutkan bahwasanya dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala mubayinun an khalqihi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menempel, tidak bersentuhan dengan makhluknya. Itu jelas di dalam kitabnya. Oke. Adapun kitab yang antum bacakan tadi itu adalah nukilan dari Ibnu Taimiyah. Itu nukilan dari Ibnu Taimiyah yang kamu hanya membaca sampai di situ. Kalau seandainya kamu membaca sampai selesai, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Antum akan adil. Oleh karena itu, untuk menyalahkan Ibnu Taimiyah itu logikanya cuma satu. Apa itu? Apakah benar Ibnu Taimiyah itu, apakah benar ada orang-orang yang dikatakan Ibnu Taimiyah orang-orang yang diridhoi, wali-wali Allah Ta'ala yang mengatakan seperti itu? Itu seharusnya. Kalau benar, ya berarti Ibnu Taimiyah nggak salah. Karena memang ada yang mengatakan. Kalau tidak benar, di sini baru kita salahkan Ibnu Taimiyah. Karena setiap manusia boleh aja salah. Oke. Sekarang kita baca dulu fatwa Ibnu Taimiyah itu ya. Saya juga ada itu di dalam laptop saya. Di situ memang Ibnu Taimiyah mengatakan, "Idza tabayyana hadza faqad haddatsa." Maaf tadi Ustaz Nurud membaca hadasa, salah itu ya. Yang benar haddatsa. "Idza tabayyana hadza faqad haddatsa al-ulama'ul mardiyun." Apabila ini sudah jelas, maka telah membicarakan ulama yang diridhoi, wa auliya'uhul maqbulun, wali-wali yang diterima. Maksudnya diterima masyarakat ilmunya, diterima ulama, diakui akan kewarakannya, kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Anna Muhammadan Rasulullah. Tadi antum membaca Rasulullah, salah. Anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu rabbuhu 'alal 'arsy ma'ahu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan didudukkan Tuhannya di atas aras bersamanya. Oke. Baca terus. Rawa dzalika Muhammadu ibnu Fudailin an Lais an Mujahid. Meriwayatkan itu berarti yang dikata di atas itu adalah riwayat. Ibnu Taimiyah mengutip riwayat. Itu riwayat dari Muhammad bin Fudail an Lais an Mujahid. Itu riwayat bersumber dari Mujahid. Fi tafsir asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yakni ketika Mujahid menafsirkan, Mujahid ulama tafsir, Imamul Mufassirin,
menafsirkan maqam mahmuda yang ada di ayat itu, Mujahid mengatakan wa dzakara dzalika min wujuhin ukhra marfu'atan wa ghairu marfu'ah, di mana Mujahid telah menyebutkan riwayat dari jalur-jalur yang lain, ada yang marfu' dan ada yang tidak marfu'. Qala Ibnu Jarir wa hadha laysa munaqidan lima istafadat bihil ahadits, dan ini tidak bertentangan, yakni tafsir ini tidak bertentangan dengan hadis yang telah masyhur, yaitu min annal maqamal mahmuda huwa syafa'ah, bahwasanya maqam yang terpuji itu adalah syafaat. Yakni karena sebagian ulama menafsirkan maksud maqam mahmuda adalah asy-syafa'ah. Ibnu Jarir mengatakan ini tidak bertentangan, bisa saja dua-duanya. Itulah kira-kira. Oke. Jadi di sini jelas Ibnu Taimiyah itu dikatakan orang-orang yang diridhoi, termasuk Ibnu Jarir. Atau antum tidak meridhoi Ibnu Jarir? Nah, itu dia. Berarti Ibnu Taimiyah tidak berbohong. Dia benar, antum yang keliru. Kemudian kita baca di kitab yang lain. Mungkin antum tidak mau merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Di kitab yang lain, lihat kitab Fathul Qadir karya Al-Imam As-Sawqani rahimahullahu ta'ala, yaitu tepatnya pada juz ketiga halaman 317. Di situ beliau mengatakan, wa qad ikhtalafa fi ta'yin hadzal maqam al-aqwalin, di mana ulama telah berbeda pendapat tentang makna al-maqam pada beberapa pendapat. Kita ringkas saja ya. Pendapat yang pertama, al-awwalu annahul maqamul ladzi yaqumuhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lisyafa'ati yaumil qiyamah. Pendapat yang pertama, maqam yang dimaksud di sini adalah posisi nanti yang ditempati Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, tidak usah berringkas. Pendapat yang ketiga. Al-qawlu tsalis anna al-maqam al-mahmud huwa anna Allah subhanahu yujlisu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ala kursiyyihi. Bahwasanya maqam yang terpuji tafsirnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamanya di atas kursinya. Jadi memang ada mufassir yang menafsirkan itu. Siapa itu? Hakahu Ibnu Jaririn an firqatin minhum Mujahid, sebagaimana itu dihikayatkan Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mufassir dari sekelompok orang di antara yang mengatakan itu Mujahid. Yakni wahai saudaraku, berarti memang ada ulama yang menyatakan itu, yang menafsirkan itu, termasuk Mujahid. Wa qad warada fi dzalika haditsun, dan telah datang pada itu hadis. Imam Asy-Syaukani adalah ahli hadis, dia mengakui memang ada hadis itu. Wa haka an-Naqqash an Abi Dawud, dan An-Naqqash menceritakan bahwasanya itu juga bersumber dari Abu Daud. Atau antum tidak mengakui Abu Daud, bahwasanya Abu Daud itu adalah seorang ulama yang diterima, diridai. Annahu qala, Abu Daud mengatakan, man ankara hadzal haditsa fahuwa indana muttaham. Siapa yang mengingkari hadis ini, maka posisinya menurut kami adalah muttaham. Yakni dia itu adalah orang yang dicurigai seorang pendusta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abu Daud, wahai saudaraku. Nah, itu dia. Kemudian di sini bisa kita ambil kesimpulan, Imam Asy-Syaukani menceritakan tentang penafsiran maqam mahmuda itu ada beberapa penafsiran. Salah satu adalah Allah Subhanahu wa taala nanti mendudukkan Nabi Muhammad di atas arasnya. Jadi jangan antum hanya menyalahkan Ibnu Taimiyah, salahkan don Imam Asy-Syaukani atau salahkan don Ibnu Jarir. Oke. Kemudian mungkin antum tidak menerima tafsirnya Asy-Syaukani karena antum gimana ya, ulama lah perasaan antum diri antum. Oke, kita kembali ke tafsir At-Tabari. Di mana Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya ini menyatakan bahwa ini juz 15. Wa qala akharuna, dan berkata yang lain. Juz 15 halaman berapa ini? Halaman 46. Bal dzalikal maqamul mahmudul ladzi wa'ada Allahu nabiyyahu
tetapi itu adalah maqam yang terpuji, yakni maksud al-maqamul mahmud adalah yang dijanjikan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ayyab'atsahu iyyahu, dia akan mengutus kepadanya, huwa ayyuq'idahu, di mana dia akan mendudukkannya, ma'ahu bersamanya, ala arsyihi, di atas arasnya. Apakah antum akan menyesatkan Ibnu Jarir At-Tabari, mencela Ibnu Jarir At-Tabari sebagaimana kamu mencela Ibnu Taimiyah? Kalau kamu katakan tidak, katanya, berarti kamu tidak adil. Kenapa kau membedakan? Mereka berdua kan sama-sama menukil. Sama-sama menukil. Jadi seorang penuntut ilmu harus insaf baik kepada orang yang berbeda maupun orang yang sama. Nah, kemudian seterusnya di sini dia mengatakan dzikru man qala dzalika, menyebutkan siapa yang mengatakan itu. Haddatsana Ubbad bin Ya'qub al-Asadi, menceritakan kepada kami Ubbad bin Ya'qub. Aku tidak tahu apa yang dibaca, Ibad atau Ubbad. Al-Asadi qala haddatsana Ibnu Fudailin, menceritakan kepada kita Ibnu Fudail, an Laitsin, dari Laits, an Mujahidin, dari Mujahid, fi qawlihi, yakni asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mujahid menafsirkan ini adalah yujlisuhu ma'ahu ala arsyihi, ia akan mendudukkan bersamanya di atas arasnya. Wallahu a'lam. Alhasil, wahai Ustadz Nuruddin, bahwasanya memang ini apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah ternyata benar. Memang Ibnu Jarir menceritakan ini di dalam tafsirnya dari ulama-ulama seperti Mujahid dan lain-lain, seperti Abu Daud dan lain-lain. Walaupun mungkin antum dengan saya sama dalam masalah ini, yakni ya penafsiran yang lebih besar itu itu adalah syafaat, ya tidak masalah. Tetapi kita harus berlapang dada. Di sana ada ulama yang menafsirkan, dan yang menafsirkan itu ulama salaf juga. Jadi ketika antum bertanya nggak ada ulama salaf yang mengatakan ini, itu artinya antum menunjukkan kekurangan pengetahuan, wawasan antum terhadap penafsiran ulama salaf. Saya melihat kamu membanggakan memiliki tafsir At-Tabari, tetapi kok bisa tidak tahu ini, atau langsung menghukumi Ibnu Taimiyah sebelum merujuk kepada tafsir. Biasakan pelan-pelan, wahai saudaraku, pelan-pelan. Kita diajari di Al-Azhar pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.